Apa kitab belas, engko kadang belara. Full kitab, gak ada pengalaman. Akhirnya barang kering disampaikan. Full kitab maksudnya dibaca dewi. Nek karo guru ini, kadang mikir, baca dewi iso apa ngaji? Beda mas. Guys, ini pendapat Pak Kiai bahwa kalau kita pun baca full satu kitab dengan kaidah pesantren, kadang-kadang yang dengar itu nggak paham artinya apa sih, gitu. Nek zaman ngaji oleh apa teko iki plus oleh penjelasan pengalaman dari guru itu tetap rapodo. Gitu, ini kok Bayi Warman Surilukoyo onlinean, ngaji online. Alah tiba podo karo aku aja ngono ngawur ae. Niate rapodo, bening ati rapodo, keikhlasane rapodo, dan sesekali engko mandek sak menit apa-apa nyeritakne pengalamannya yang itu. Subhanallah guys, rendah hatinya para kiai-kiai yang sudah tinggi. Kiai Marzuki ngaji, kiai yang di Lirboyo itu video call online ikut ngaji. Masya Allah, rendah hatinya mereka guys. Tanpa zaman berguru ini nggak akan dapat yang itu. Inilah ilmu yang nggak ditulis di dalam buku. Wala yatahaddatsu biha man an'amallahu alaihi bisyai'in minha illa ma'a ahli. Bahkan tidak membahas, tidak bercakap, tidak berbincang biha tentang ilmu-ilmu pengalaman batin begini. Man, para wali, para ulama, an'ama yang Allah telah memberikan anugerah alaihi atasnya bisyai'in sedikit minha dari ilmu-ilmu itu. Mereka yang diberi anugerah itu pun nggak mau membahas, berbincang, illa kecuali ma'a ahli, bersama orang-orang yang pancen ahli ini. Ini guys, sekarang ini banyak perdebatan di TV bikin ribut. Kenapa? Karena mereka bukan orang ahli dalam bidangnya. Ini maksud dari Pak Kiai. Kalau kita ngomong, kita omongin yang kita kuasai aja. Itu guys. Ngaji ini mas, ngaji di luar santri, di luar warga NU gak nyaman ngaji. Ngaji yang ini misalnya neng halakoy hati ini ora nyaman ini. Ngaji neng halakoy Wahabi ora nyaman. Apa? Orang yang dianugerahi ilmu kayak begini pun hanya mau berbincang, berbagi pengalaman dengan yang para ahlinya. Sak bolo nih konek itu. Ini pendapat beliau ya, dan saya pernah ngalamin ketika saya ikut kajian-kajian dengan orang-orang yang mengatasnamakan sunnah, Quran dan hadis. Emang kadang-kadang hanya ilmu yang kita dapat, tapi kadang-kadang kita ke orang lain jadi menyalahkan. Ini yang kita dapat. Ini pendapat Pak Kiai. Ilama ahli bahwa al-musyariku fi wa majadilah al-musyariku yang bersekutu bareng-bareng, semacam kalau apa dalam metode pembelajaran itu tutor sebaya sejatinya dia guru memberi, tapi dia bareng-bareng hidup bersama mereka, turu bareng, kadang wiritan bareng, mangan yo bareng. Dan itu yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Gampang sekali karakter itu ditransfer kepada murid-muridnya karena gurunya mau membaur. Saking membaurnya Nabi itu sampai menyebut muridnya saja dengan sebutan sahabat. Seakan tutor sebaya. Nabi yang kayak begitu tingginya derajatnya, tapi terima ngarani muridnya bukan. Kalau murid guru kan atas bawah. Ini sebetulnya atas bawah, tapi kayak bareng-bareng aja, sahabat. Dan dituruh oleh ulama. Imam Syafi'i nyebut muridnya bukan murid, tapi ashabus Syafi'i, sahabat Imam Syafi'i. Nah, metode pembelajaran yang paling sukses menularkan karakter, merubah sifat itu ya apa, membaur bareng-bareng begitu. Ya, yes. Jadi menurut Pak Kiai, kenapa Rasulullah sukses menyebarkan ilmu Islam? Karena Rasul menganggap di beliau dan para muridnya itu sahabat.
Begitu juga Imam Syafi'i. Jadi murid-muridnya dianggap sahabat. Jadi kalau kita ngaji dengan murid kita nggak nganggap diri kita kiai, kita nganggap mereka sahabat, kan akan enak guys, ngomongnya enak. Sahabat sama sahabat akan terbuka aja ngobrolnya guys. Kelemahan pendidikan formal itu atas bawah, kelebihan pondok itu membaur. Pemane kiai-kiai kuno top membaur. Mbak Wahabi kadang rokokan karo santri, padahal sekelas Mbak Yai, wah sampai ono santri kurang ajar. Bengi-bengi Mbak Yai Wahab metu teko daleme sidak kan delok santri sing piket-piket iku. Lampu mati ra ono turung usum listrik. Nah, Mbak karo nyedot rokok. Santri sing Joko ora ngerti lek sing ngerokok iku Mbak Yai. Sak sedotane, Kang. Betapa rendahnya Mbak Yai dulu. Itu guys, kiai dulu begitu akrabnya dengan murid, sehingga ketika kiai lagi merokok, itu muridnya bisa minta rokok, walaupun memang karena nggak ngelihat ya, karena gelap, ada listrik. Mbah, Mas, minta rokoknya Mas. Padahal yang lagi ngerokok itu kiainya guys, saking dekatnya mereka. Gak marah-marah, diparani ya wes. Tiba ini rokok kok nyedot itu santri. Padahal itu kiai nggak banyak ambil jarak, nggak banyak jaim. Bareng disedot ning arep pior kan ngurebi. Padang ketara wajahe Mbak Yai wetim lah. Rokok itu. Begitu ketahuan, begitu disedot, nyala api rokoknya, kelihatan muka kiainya. Dia lari tuh santri, tapi sambil bawa rokoknya, dibawa lari. Mereka yang sehari-hari kumpul garumbaya itu pulang tidak hanya membawa cara baca kitab, tapi juga membawa pengalaman, membawa karakter yang gak jauh dari karakternya Mbah Yai. Nangani opo, santri bedi carane nangani ngene, ono masyarakat berpulang ini carane ngadepi ngene. Dapat pengalaman itu lewat wa huwal musyariku fi, gurulah yang menyertai ala sabilil mudzakarah wa bitariqil israr, dengan cara koyok-koyok mudzakarah, belajar bersama, mudzakarah sinau bareng, padahal iku guru nih. Wa bitariqil israr, dan dengan cara kadang juga rahasia, siji jeruk jagongan, siji loro santri yang kira-kira sudah wayahe meh boyong diceluk jagongan. Iki piye Kang rencanane sampean situ rapi bulan ngarep ora? Mboten Kiai. Lah terus piye? Minggu ngarep kula sanes bulan ngarep. Ya wis Mbak Yai salah. Terus siapa piye iki siapa? Boleh ono masyarakat ngene carane ngadepi ngene itu. Jadi guys, isrof itu salah satunya artinya pemahaman santri itu atau murid kan beda-beda. Jadi Pak Kiai dulu itu kalau muridnya sudah pemahamannya tinggi, itu akan dipanggil face to face. Biasanya yang sudah senior dan ditawarin nikah, yes, tawarin nikah. Oh, itu siri isror, tidak di depan umum karena sifatnya penanganan khusus. Wahadal ilmul khafi alladhi huwa alladhi aradahu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang rahasia inilah ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan sabdanya inna minal ilmi kahayatil maknun. Sungguh ada di antara ilmu kaismiu mislah. Sungguh ada di antara ilmu yang seperti kahanane barang yang tersimpan rapat, maknun. La ya'lamuhu, tidaklah mengetahui ilmu maknun illa ahlul ma'rifati billah,
kecuali orang-orang yang punya kemakrifatan kepada Allah. Hati ini nyawang kebenaran ini ketoro temenan. Begini loh. Apa sih maksudnya nyawang kebenaran ketoro temenan? Yaitu tadi karena semuanya itu dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Hatimu itu weruh tenan bahwa itu benar-benar apa dari Allah. Ini guys, ini yang poin pentingnya. Kalau kita belajar, yakin bahwa ilmu yang kita dapat dari Allah, dan yang memberi itu ilmu Allah, dan nanti ilmu itu kita pergunakan untuk Allah juga guys. Itu maksud Pak Kiai. Lek akal kan datang mikir, memahami. Ya apa maksudnya rezeki teko Allah? Rezeki teko Allah itu meskipun sing wae koyo wong liya. Tapi sapa sing ngubahne atine wong liya? Kalau rezeki itu berupa beras, sapa sing nyukulne gabah? Lek wis cukul, sapa sing nakdirne pari iku lemu? Wis parine lemu, sapa sing nakdirne pari iso uwoh? Uwoh sapa sing nakdirne pari iki enggak gabuk, mentes ana isine. Wis mentes ana isine, sapa sing nakdirne enggak dicolong tikus? Enggak dipangan manuk. Wis iso panen tenan, sapa sing nakdirne enggak brodol ning dalan? Sapa sing nakdirne enggak dicolong maling? Wis selamen enggak dicolong maling, terus diseleb. Sapa sing nakdirne berhasil kok utuh-utuh? Kok enggak tuh? Ini contoh aplikasi ilmu pemahaman bahwa sesuatu dari Allah. Contohnya bertani. Kalau kita sudah tahu ilmu dari Allah, kita akan paham petani itu dari Allah, yang menumbuhkan padi itu Allah, yang memberi hasil juga Allah, dan kita bisa berusaha itu juga karena Allah. Itu maksudnya guys. Oke, terima kasih guys ya, sambil kerja soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.